الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وهو سيد الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita di dalam majlis yang mulia ini bersama-sama dalam rutinitas amaliyah ataupun kajian ilmu agama yang ditetapkan oleh Allah kepada kita di akhir bulan ataupun di penghujung bulan daripada Rabiul Awal. Kita bersama-sama sudah mengikuti dalam sebulan penuh acara demi acara peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang patut kita tanamkan bagi jalan hidup kita setelah Rabiul Awal meninggalkan kita adalah maulid itu tidak selesai. Maulid tidak selesai, salawat tidak selesai. Terlihat setelah Rabiul Awal itu meninggalkan kita, kita semakin semangat salawat, semakin semangat memuji Nabi Muhammad, semakin cinta dan semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka di dalam pertemuan yang indah ini ulun ingin menceritakan cerita sosok seorang ibu yang sangat cinta kepada anaknya, yang mengandung makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Ibunda Aminatuz Zuhriyah. Ibundanya siapa itu, Ibu? Ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengandung Nabi kita Muhammad, pernah didatangi satu malaikat di dalam mimpi dan antara bangunnya. Berarti antara mimpi lawan guringnya Zidin. Datang itu malaikat dan mengatakan kepada Ibunda Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Sesungguhnya engkau, wahai Aminah, telah mengandung sosok manusia yang cikal bakal memimpin ini umat. Bu, mun pian tu hamil datang orang di dalam mimpi pian, apalagi didatangi malaikat. Ujar malaikat, wahai Ibu Rusnah, sungguh pian telah mengandung seorang anak yang cikal bakal menjadi walinya Allah. Kayak rasa senangnya Ibu Rusnah, senangnya luar biasa. Ibunda Aminah pada saat itu merasakan bahagia sebahagia-bahagianya karena mendapatkan bisyarah, mendapatkan kegembiraan, mendapatkan informasi
sekaligus pesan daripada Allah untuk beliau, yang mana beliau telah mengandung sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata malaikat Jibril lagi mengatakan kepada ibunda Aminah, idza kana wada'a 'alal ardi, apabila adalah itu bayi atau itu anakmu yang cikal bakal menjadi pemimpin umat lahir ke dunia, faquli, maka katakan olehmu wahai Aminah, u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid, aku berlindung kepada Allah yang Maha Esa daripada segenap makhluk yang jahat yang penuh dengan kedengkian. Bu, sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap disyariatkan oleh Allah untuk ibundanya agar berhati-hati dan mendoakan kepada anaknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cikal bakal lahir daripada rahim mulia ibunda Aminah. Bagaimana dengan anak kita? Yang anak kita bukan Nabi, yang anak kita belum tentu jadi wali, iya kan? Harusnya lebih lagi kita mendoakan anak kita. Sekelas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari ujung rambutnya sampai ujung tumitnya diliputi dengan perlindungan Allah. Tapi malaikat menyampaikan kepada ibunda Aminah, wahai Aminah, ketika lahir nanti jangan lupa berdoa dengan doa u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Aku berlindung kepada Allah dari segenap makhluk yang dengki, makhluk yang hasud, makhluk yang iri dengki, yang mana cikal bakal mengganggu anakmu. Bu, di sini pula Allah menginformasikan kepada kita, yang mana pesan ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Aminah sekaligus juga kepada kita, bahwa kita hidup di dunia kada kawal lepas lawan yang namanya makhluk yang iri dengki. Kita kada kawal lepas dengan manusia yang hasud. Betul atau tidak, Bu? Betul atau tidak, Bu? Di mana aja pian bandak awak, di mana aja pian bagana, pasti ada aja yang namanya orang yang Jangan kaget dan jangan juga bingung ketika pian dihadapkan makhluk-makhluk yang dengki dengan pian, karena ada kebaikan buat pian yang ketika orang itu dengki dengan pian. Apa kebaikannya? Pahala orang yang mendengki tadi pindah ke pian, dosa pian diambilnya. Kada uyuh pian beramal, oi bu, kada uyuh pian beramal, amalnya yang inya lakukan itu pindah ke pian. Kesian yang dengki nih, mana hidupnya nelangsa, galau, sakit hati, kada kawa melihat orang dapat nikmat, garing, untung nggak ada stres, stroke. Ada satu ibu datang kepada Habib, ya Habib, doakan pang anak ulun. Habib itu pun mendoakan, ya Allah, jadikanlah anak ini menjadi anak yang banyak didengki. Bingung si ibu, ya Habib doa apa semacam ini, doa apaan seperti ini? Ujar Habib, fa inna kulladzi ni'matin mahsud, maka sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti ada saja yang hasud. Betul atau tidak? Lalu aku mendoakan mudahan anak ikam ini banyak yang mendengki, berarti anak ikam cikal bakal banyak dapat nikmat.
Karena orang yang didengki itu orang yang dapat banyak nikmat. Sian yang mendengki. Iya kah? Nasib. Pian yang didengki oleh orang yang dengki, tenang Bu, tenang, jangan tapi dilawani. Engkawa bari duit. Terima kasih pian sudah dengki lawan aku. Makinnya saring kok. Allah. Setelah itu lagi pesan malaikat Jibril kepada Ibunda Aminah ketika mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasammihi Muhammada, dan berikanlah nama anakmu yang di dalam kandungan itu ketika nanti lahir dengan nama Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu bukan nama pilihan dari makhluk. Nama Muhammad itu pilihan langsung dari Allah. Bahkan sebelum dijadikan kita ini manusia, ini sebelum kita dijadikan Bu, itu nama Nabi kita sudah terpampang di arasy. Di setiap tiang arasy termaktub nama Allah dan juga termaktub nama Nabi kita Muhammad. Belum lagi lahir orangnya, namanya sudah ada termaktub di tiang arasy, di pintu surga, di kursi. Sampai-sampai itu Nabi Adam berkisah lawan anak sidin yang bernama Nabi Syith. Jadi Nabi Adam nih Bu, bisi anak namanya Syith. Selain Nabi Syith itu anak sidin, anak Nabi Adam kembar. Kalau Nabi Syith itu tunggal, kadada yang kembar dan mengembarinya, dan dijadikan sebagai khalifah Nabi Adam, penerus dan pengganti Nabi Adam, yaitu Nabi Syith. Nah, Nabi Syith ini pernah diwasiati oleh Nabi Adam, wahai anakku, sesungguhnya apabila engkau menyebut nama Allah, maka jangan lupa kau sebut juga nama di sampingnya, yaitu dengan nama Muhammad. Karena Abah ini sudah kujuk-kujuk di surga. Setiap Abah lihat tulisan nama Allah, di sampingnya ada nama Muhammad. Jadi apabila engkau berzikir kepada Allah, nyebut nama Allah, jangan lupa juga nyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena ini nama Bu punya keutamaan tersendiri. Walaupun pian bisi anak kada sebungas Nabi Muhammad, kada sepintar Nabi Muhammad, kada ganteng seperti Nabi Muhammad, tapi pian kasih anak pian dengan nama Muhammad, itu anak pian akan mendapatkan kelebihan. Di mana Ustaz dalilnya? Allah yang sebutkan di dalam hadis qudsinya, tersebut di dalam kitab Syama'il, Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul, karangan daripada Syekh Yusuf An-Nabhani. Di situ disebutkan ada hadis yang klasifikasi hadisnya adalah hadis kursi. Ujar Allah, inni alaitu ala nafsi, sungguh aku bersumpah atas zatku, kata Allah, lan adkhalan nar, aku tidak akan memasukkan ke dalam neraka manismuhu Ahmad wa Muhammad, yang bernama Ahmad dan Muhammad. Siapa saja orangnya kalau dinamakan Ahmad dan Muhammad, maka Allah berjanji tidak akan memasukkan ke dalam neraka. Di dalam riwayat yang lain tertulis atau termaktub di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, syarah daripada kitab Minhaj. Nah, Mughni Al-Muhtaj ini kitab yang dikarang oleh Syekh Asy-Syarbini, syarah daripada kitab Minhaj.
Kitab Minhaj ini karangan daripada Imam Nawawi. Nah, di dalam kitab itu disebutkan bahwa Imam Malik pernah berkata. Imam Malik ini siapa pula? Gurunya Imam Syafi'i. Tokoh-tokoh ulama besar, dan tidak bakal ada dusta di dalam katanya. Di dalam ucapannya penuh dengan kejujuran. Imam Malik ini mengatakan, sami'tu ahlal Madinah, aku pernah mendengar orang Madinah, yaqulun, mereka mengatakan, ma min ahli baitin, tidak adalah orang yang punya keluarga, atau tidak adalah di dalam keluarga, fihim, di dalamnya itu keluarga ada salah satu yang memiliki nama ismu Muhammad, yaitu dengan nama Muhammad, illa ruziku, kecuali kata beliau Allah akan memberikan rizqa khair, dengan baik, rizki yang barokah, rizki yang halal. Ada ibu-ibu datang, Ustaz, bari ipang nama gasan anak ulun bari namanya Muhammad awalnya, akhirnya disandingkan dengan nama yang lain. Sekalinya berucap ibu itu, Ustaz, Muhammadnya ditinggalin lah. Kenapa julun jadi ditinggal? Kada zaman lagi Ustaz tay. Kebanyakan sudah nama Muhammad. Bapak usut dada ulun. Masa ada sih jar ulun dalam hati nih, orang yang mencintai Nabi Muhammad namanya disepelekan, namanya dibilang ketinggalan zaman. Pian yang bisi anak yang sudah kadung terlanjur memberi nama, tidak ada nama Muhammad, tidak ada nama Ahmad. Bercita-citalah menamai cucu dengan nama Muhammad, nama Ahmad. Ini bukan sembarang nama, Bu. Di antara nama Nabi Muhammad yang di dalam dalail yang gonolnya, ya kan? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli itu mencantumkan nama Nabi kita 201 nama. Disebutkan yang paling afdal di antara 200 nama Nabi kita adalah Ahmad dan Muhammad. Mun pian tuh bisi anak namanya Muhammad, hari-hari pian kiau Muhammad, jangan dikiau amat. Ini bagus nama anak sudah Muhammad, dikiau amat. Amat itu artinya mati, mata ya mutu. Jadi mun pian mengiau nama anak pian yang tadinya bagusnya Muhammad, panjangnya Muhammad namanya nih, pian panggil kependekannya Mat, sama pian mendoakan anak pian mati. Nama yang sangat dimuliakan Allah adalah nama Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan juga ibu yang dikasihi oleh Allah, lagi dicintai oleh baginda Rasulullah, bahwa apa saja yang ada pada diri Nabi kita Muhammad itu akan menjadi mulia dan kemuliaannya tidak akan pernah sirna. Apa saja yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad, tadi nama sidin sudah ya Allah. Sekarang kita masuk masalah sandal sidin. Pian pernah kadang melihat gambar sandal sidin? Terompah. Nah, itu ibu di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul disebutkan tentang keutamaan replika sandal Nabi Muhammad. Replika itu artinya kada aslinya, kawenya.
Ulun bacakan saja di dalam kitab itu. Wa qala Abu Ishaq, telah berkata Abu Ishaq. Wa qala Abul Qasim ibnu Muhammad, berkata Syekh Abul Qasim bin Muhammad, wa mimma jurriba min barakatih, dan di antara apa-apa yang sangat mujarrab daripada barokah sandal Nabi Muhammad, walaupun itu replikanya, anna man amsakahu indahu mutabarrikan bih, sesungguhnya bagi orang yang memegang bu, bukan dipakai, memegang gambar sandal Nabi atau replika sandal Nabi karena ingin ngambil barokah dengannya, kana lahu amanan min baghil bughah, maka dia akan mendapatkan keamanan daripada musuh dan juga orang yang zalim. Pertama sudah. Yang kedua, wa ghalabatil udah, dan orang yang memegang gambar replika sandal Nabi Muhammad itu dimenangkan oleh Allah dari segenap musuhnya. Yang ketiga, wa hirzan min kulli syaitanin marid, dan dia mendapatkan pemeliharaan dari Allah akan gangguan syaitan yang jahat. Marid itu syaitan yang paling jahat. Pian akan dipeliharakan oleh Allah daripada gangguan syaitan yang paling jahat. Dengan apa? Dengan memegang replika sandal Nabi Muhammad. Yang keempat, wa ainin kulli hasid, dan dijaga oleh Allah orang yang memegang replika sandal Nabi Muhammad daripada pandangan orang yang hasud, pandangan orang yang dengki. Dan yang keempatnya, kelima kah? Kelima, wa in amsakathul hamil biyaminiha, dan jika perempuan, nah bebinian yang hamil memegang daripada replika sandal Nabi Muhammad atau terompah di tangan kanannya ketika persalinannya, ketika hendak melahirkannya, wa qad ishtadda 'alaiha talq, maka sungguh akan mempercepat persalinannya, akan mempercepat proses melahirkannya. Yang keenam, tayassara amruha bihaulillahi ta'ala wa quwwatih, dan Allah berikan kemudahan dalam setiap perkaranya, dalam setiap urusannya, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, apabila orang itu memegang daripada replika sandalnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, kok bisa mulia sih sandal Nabi Muhammad? Jawabannya, karena sandal Nabi Muhammad yang ikut Isra dan Mi'raj. Malaikat Jibril kada kawan nembus yang namanya hadrat Allah sampai Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril minta izin lawan Nabi untuk tidak ikut naik ke atas, untuk tidak ikut naik ke hadrat Allah. Karena kata Jibril, mun aku naik wahai Muhammad, aku pasti akan terbakar. Tapi ketika Nabi Muhammad ingin melepas sandalnya, naik ke hadrat Allah, kata Allah, jangan dilapas wahai kekasihku Muhammad, bawa sandal itu ke atas. Bu, sandal andaknya di bawah, bujur, tapi fungsinya membawa seikungan awak. Kalau baju hanya sebahagian sampai dari bahu, anggaplah dari leher sampai mata kaki, baju gamis, ya kan? Tapi kalau sandal itu membawa mulai ujung rambut sampai ujung tumit. Siapa yang membawa sandal? Oh, di Jawa tuh, ya kan? Waktu ulun mondok dulu, melihat akhlak bubuhan santri di sana itu, munnya gurunya hendak keluar, sandal gurunya dirabutakannya. Merabutakan untuk apa, Bu? Merabutkan untuk memalingakan aja atau mengangkatakan. Ulun tuh heran dulu, kenapa aja ulun dirabutakan sandal perguruan?
Kada lagi kah barokah yang lain? Kan banyak aja barokah yang lain, umpama minta banyu kah, minta doa, atau bakas banyu sidin diminum. Ini kada beraput hendak membujur akan sandal sidin, atau memalingkan sandal sidin, atau mengangkat akan sandal sidin. Ulun takuni lawan guru-guru yang ada di sana, dan juga ulun terbaca di dalam kitab. Oh, ternyata berkah dari seorang guru itu tertumpuk di sandalnya. Kenapa? Kemana guru itu berjalan, sandal itu umpat. Ke Madinah guru itu umpat ke Madinah, ke Makkah guru itu umpat ke Makkah, itu sandal. Ke masjid itu sandal umpat ke masjid. Dan langkah guru selalu menuju tempat kebaikan. Jadi barokahnya ujar guru-guru yang ada di Jawa tak tumpuk di sandal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, sebagai penutup diceritakan wa min ba'di ma dzukira min fadliha, yaitu daripada setengah atau sebahagian daripada yang disebutkan di dalam kitab ini tentang kelebihan replika sandal Nabi Muhammad. Wa juriba min naf'iha wa barakatiha, yang mana mujarrab daripada kemanfaatan dan keberkahannya. Anna Aba Ja'far Ahmad bin Abdul Majid, bahwasanya ada dulu yang namanya Syekh Abu Ja'far. Wa kana syaikhan salihah, dan Abu Ja'far ini adalah seorang guru yang saleh. A'ta mithalaha li ba'di talabah. Beliau satu ketika memberikan replika gambar terompah kepada siapa? Kepada salah satu santrinya. Faja'ahu wa qala lahu, maka datang itu salah satu santri yang pernah diberikan sandal terompah tadi atau replika sandal terompah tadi kepada Syekh Abu Ja'far, dan berkata ia, ra'aitul barihah min barakati hadzal na'li ajaba. Semalam ulun melihat keajaiban di mana keberkahan sandal ini atau replika sandal Nabi kita Muhammad ini telah terbukti. Asaba zaujati waja'un syadidun. Bini ulun itu tertimpa penyakit kronis, penyakit yang ganas. Kada yuhlikuha, hampir mati bini ulun tuh karena penyakit ganas tadi. Faja'altun na'la ala mawdi'il waj'i, maka kemudian aku letakkan replika sandal Nabi Muhammad di tempat di mana ia sakit. Wa qultu, dan aku berkata, Allahumma arini barakata sahibi hadzal na'al. Ya Allah, perlihatkan kepadaku keberkahan daripada yang ampun ini sandal. Siapa yang ampun sandal, Bu? Nabi kita Muhammad. Fasyafahallahu ta'ala lilhin, maka Allah menyembuhkan penyakit bini ulun seketika. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang ulun tanya dengan biar, kalau biar sakit kita disuruh berikhtiar, bujur ada ke dokter beli obat, ya kah? Bolehlah kita percaya lawan dokter, Bu? Boleh, karena memang ahlinya, ya kah? Sesuai tugas dan profesinya, sesuai dengan keilmuannya. Tapi yang menjadi keheranan bagi kita, kalau ada orang boleh percaya dengan dokter, kok kada boleh percaya dengan Nabi Muhammad? Kalau pian tuh percaya dengan dokter, bahwa dokter itu menjadi sebab jalan kesembuhan pian, masa pian kada percaya dengan Nabi Muhammad yang menjadi sebab kesembuhan daripada penyakit pian? Oh, di mana keyakinan pian? Kita tidak dilarang percaya dengan dokter, tapi sangat disayangkan kalau ada di antara kita percaya dengan dokter, tapi tidak percaya dengan janji Allah, tapi tidak percaya dengan janji Nabi Muhammad, tapi tidak percaya dengan janjinya orang yang soleh. Ini sungguh aneh. Betul atau tidak?
Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, ayo, selain kita berikhtiar datang ke dokter, habis itu beli obat dan lain sebagainya, juga ikhtiar kita jangan lupa menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah, sebagai tawassul kita untuk mendapatkan kesembuhankah, untuk mendapatkan hajat yang diinginkan. Karena Allah sudah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada siapa? Nabi kita Muhammad. Sampai Nabi Muhammad diberi gelar apa? Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya, berarti amanah. Nabi Muhammad Siddiq, jujur. Fatanah, cerdas. Tabligh, menyampaikan. Apalagi? Siddiq, tabligh, fatanah. Satu lagi apa? Siddiq, tabligh, fatanah, amanah. Tinggal dapat dipercaya. Kalau sudah kita ketahui wajib bagi diri Rasul ada 4 sifat, siddiq, tabligh, fatanah dan amanah, maka apa yang diucapkan sidin dan apa yang ada pada awak sidin dan apa yang terkait dengan sidin, kita wajib mempercayainya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kayak pian baca salawat tadi, Masya Allah, mengantarkan bulan maulid dengan bacaan salawat. Dulu Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas, pamannya Nabi kita, datang kepada Rasul ketika usai perang Badar. Ujar paman Sidin itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, ya Rasulullah, inni uridu an amtadihak. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ulun nina minta izin lawan pian hendak memuji pian, bolehkah? Dijawab oleh Rasulullah, qul ya ammi, katakan wahai ammi, silakan pian hendak memuji ulun. Ada Rasul melarang? Tidak ada. Lalu apa doa Rasul? La yufaffidullahu fak. Mudahan Allah tidak membuat mulutmu wahai pamanku penyakit ataupun gigi paculan. Mudahan muntung pian dijaga oleh Allah. Karena pian memuji ulun, mudahan muntung pian menjadi muntung yang dipuji oleh Allah, muntung yang dimuliakan oleh Allah. Bayangkan Bu, memuji Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad doakan la yufadfidullahu fak. Dalam riwayat yang lain, la yafdifdullahu fak, yaitu tidak Allah rigatkan muntungnya orang yang memuji Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.